Halo teman-teman semuanya, kembali berjumpa dengan saya. Tentunya pasti sangat kangen banget ya dengan hasil ramalan saya. Jadi kali ini saya akan meramal bukan untuk mengenai secara general ataupun secara kepribadian ya. Jadi di sini kita akan membahasakan tentang siklus kehidupan selama kita memasuki di tahun 2023. Untuk masuk di tahun baru itu kita bagaimana akan yang kita hadapi, kita akan menjelaskan secara 4 titik ya. Jadi 4 titik itu arah mata angin dari utara, selatan, timur dan ke barat. Dan di tengahnya itu adalah titik pusat bagaimana kita menjalani dan apa yang harus kita hadapi. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk kamu ya, kita tidak membicarakan mengenai kepribadian, tetapi kita akan membicarakan tentang siklus kehidupan, mengenai tentang sebuah keadaan alam yang seperti apa dan akan dihadapi dengan sebuah masalah. Bahkan di sini di tahun 2022 begitu cepat sekali kita menghadapi yang bagaimana sebuah bencana dan alam semesta. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan masuki di tahun 2023, kita akan melihat bagaimana sih yang akan dihadapi, bagaimana bergejolaknya sebuah bencana alam, musibah yang bertubi-tubi di tahun 2023. Karena di sini yang kita rasakan ya, menurut tahun 2023 itu adalah kehidupan yang memang sangat merosot sekali dan tidak mendapatkan sesuatu sikap energi yang positif dalam apa yang akan diberikan gitu ya. Nah, jadi dengan sisi satu apa yang akan disikapi, ini mengenai tentang tahun 2023 yang sangat membingungkan dan sangat kacau balau ya. Nah, jadi di sini teman-teman kita akan melihat 4 unsur elemen apa sajakah yang akan mendominasi kehidupan di negara Indonesia ya. Ini kita hanya melihat negara Indonesia bukan secara garis besar, go internasional ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan melihat dari utara, selatan, timur, dan barat. Kita akan melihat satu persatu bagaimana nanti akan terjadi ya. Oke teman-teman, kita akan memulai membuka kartu pertama, yaitu yang paling atas dengan arah utara ya. Di sini kita akan melihat ya, dari segi arah utara ini adalah semua berhubungan dengan unsur elemen api ya. Di sini outer core, di sini mengenai tentang fire, tentang sebuah ketidakstabilan sebuah keadaan alam semesta. Nah, yang saya rasakan di sini ini mengenai sebuah pergerakan ya, sebuah situasi kondisi yang harus diambil dalam sebuah tindakan. Bagaimana ini adalah sesuatu yang mungkin sesuatu kekuatan alam yang cukup kuat ya, yang bisa diterima keberadaannya. Jadi di sini yang saya lihat di sini adalah sesuatu harapan di sini adalah banyak mengalami terjadi sebuah perubahan yang lebih gejolak ya. Jadi di sini untuk arah utara biasanya tidak memberikan sebuah janji sesuatu hal yang memang bisa membuat energi ini bisa dibawa dalam sebuah hal yang positif ya. Nah, di sini kita akan melihat dulu pergerakan yang seperti apa yang akan didapatkan. Yang pertama di sini ya adalah untuk kamu arah utara ya. Kita akan melihat sesuatu hal di sini adalah mungkin hidup adalah mungkin tidak ada selalu tenangnya, sehingga apa yang didapatkan dan dirasakan tidak memberikan sebuah efek yang cukup baik ya. Nah, jadi di sini siklus kehidupan memberikan sesuatu hal yang mungkin di dalam ide kamu di sini adalah tidak memberikan sebuah energi yang positif. Sedangkan di sini beda elemen ya. Kamu harus bisa lebih banyak di antara kita semua itu harus bisa lebih banyak mencari sebuah pencerahan aura. Pencerahan yang seperti apa? Banyaklah berbuat kebajikan, banyaklah berbuat baik, dan ada sesuatu yang mungkin yang berwujud dan tidak berwujud di dalam diri kalian semua. Masing-masing selalu mendapatkan sesuatu energi yang perlu dibina, ya. Jadi di sini untuk siklus kehidupan mengatakan bahwa alam semesta tidak memberikan sesuatu harapan yang cukup baik ketika ini semua terjadi. Karena siklus kehidupan seperti ini selalu memberikan sesuatu yang mungkin tidak bisa kamu gapai, ya. Dengan terjadinya sebuah gunung berapi ataupun letusan gunung berapi, ya. Karena di sini di arah utara ini lebih banyak mendapatkan unsur elemen api. Jadi yang dimana di sini adalah memberikan sebuah bentuk mengenai tentang sebuah kebakaran, ya, kompor gas, memasak, dan ada sesuatu yang mungkin bisa mendatangkan sebuah angin ataupun
menciptakan sebuah api yang cukup besar sehingga lebih bergejolak membakar segala sesuatunya dengan lahap ya. Nah, jadi di sini outer core dan dengan fire ya, ini semua berhubungan dengan siklus kehidupan yang mungkin yang benar-benar akan terjadi, yang akan membuat hidup manusia jadi agak terlonta-lanta dan tidak tahu mau kemana arahnya. Di sini mengenai tentang sebuah gunung berapi, gunung yang memang sudah seharusnya sudah pada waktunya meletus ya. Karena mungkin di sini juga merupakan sebuah bentuk gambaran dari Sang Ilahi, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi di sini ini semua berhubungan dengan kebakaran, api meluap, gunung berapi, dan selalu mengganggu kehidupan manusia yang tak kalah tidak memberikan sebuah efek yang cukup baik. Sehingga di sini perlu adanya sebuah pencerahan, banyak berdoa, banyak berbuat kebajikan, dan harus selalu merasa baik ya dengan situasi kondisi yang harus kamu hadapi. Kamu harus bisa memberikan sesuatu yang aman, nyaman, dan tentram. Harus bisa melakukan sebuah hubungan yang cukup baik, hubungan yang cukup bagus untuk supaya terhadap lingkungan sekitar kamu bisa saling akur dan saling berbau ya. Nah, jadi itulah yang saya lihat mengenai tentang apa yang akan kamu hadapi dan apa yang harus kamu jalankan ya. Jadi di sini untuk kamu ya, siklus keadaan, siklus kehidupan untuk kamu orang yang di arah kehidupan arah utara ya, mungkin dari Sabang sampai Merauke, satu Nusantara Indonesia, ini arah utara, ini lebih banyak redup dan kurang adanya sebuah cahaya yang baik ya. Dan sehingga di sini ada kartu The Inner Temple sama The Shining Star. Ini mengenai sebuah banyak sesuatu spiritual yang kurang adanya sebuah pertumbuhan. Jadi tidak ada sesuatu yang membawa dalam sebuah kesukacitaan dan sesuatu hal yang positif. Jadi untuk unsur elemen ya, unsur elemen api yang selalu dihadapkan di arah utara. Jadi banyaknya spiritual, banyaknya pencerahan aura yang tidak bisa digapai, yang tidak bisa dicapai dengan baik. Sehingga lebih banyak mendapatkan sebuah redup, kegelapan, dan alhasil yang didapatkan tidak memberikan sebuah bentuk cahaya yang positif. Cahaya yang bagaimana akan didapatkan tidak memberikan sebuah sikap yang baik. Nah, jadi itulah untuk kamu yang masuk di unsur elemen di arah utara ya. Jadi ini lebih banyak mendapatkan sebuah kebakaran, api meluap, dan panasnya api, dan mungkin luapnya gunung meletus ya. Jadi di sini untuk arah utara lebih banyak mendapatkan sebuah energi api, energinya panas dan membakar seluruh jiwa ya. Nah, di sini kita akan melihat dulu apa saja yang akan disikapi dengan baik ya. Nah, sekarang kita akan melihat dari segi arah selatan ya, yang paling bawah kita akan menarik. Nah, di sini kita akan melihat dulu untuk kamu di sini untuk yang arah selatan, ini lebih banyak ada south, ada east ya. Ini adalah lebih menjerumus tentang arah timur ke arah selatan ya. Nah, jadi di sini mengenai tentang sebuah angin yang bertiup kencang disertai dengan api gitu ya. Nah, jadi di sini ini kalau yang saya adalah sesuatu yang mungkin lebih banyak beresiko dan sesuatu yang akan terjadi tidak membawa dalam sebuah hal yang baik ya. Karena di sini segala sesuatu apa yang akan dilakukan lebih banyak terjerumus dalam sebuah hal yang mungkin akan membawa dalam sebuah dampak yang cukup merugikan. Sedangkan di sini ada kartu East. Ini sebuah bentuk permulaan ya, sebuah bentuk permulaan yang bakal terjadi nanti untuk masuk di bulan awal tahun baru Imlek ya. Nah, ataupun masuk di tahun baru nasional ya. Nah, jadi di sini kalau yang salah adalah sesuatu hal yang akan membuat jadi sebuah beban adalah sesuatu yang mungkin menandakan sesuatu hal akan terjadinya proses yang jauh yang lebih besar dalam sesuatu hal yang lebih banyak merugikan, mematikan. Ini biasanya untuk di arah selatan kebanyakan terjadi sebuah angin puting beliung, angin topan, angin badai, dan disertai dengan hujan, dan disertai dengan angin, disertai juga dengan api yang membara.
Jadi di sini bukan hanya sesuatu yang mungkin berhubungan dengan unsur elemen api, tetapi di unsur untuk arah selatan lebih banyak mendapatkan sebuah terjadinya gunung meletus, dan untuk biasanya berhubungan dengan angin dan disertai hujan, disertai dengan angin ya. Jadi di sini untuk yang di arah selatan ini lebih parahnya ya, lebih kuatnya terjadi sebuah gelombang. Akhirnya bisa terjadi sebuah gelombang tsunami yang cukup hebat dan terjadi sesuatu yang memang membawa dalam sebuah sikap yang negatif ya, merugikan dan lebih fatalnya bisa mendapatkan sebuah keburukan dengan situasi kondisi di negara Indonesia. Di arah selatan ini biasanya tidak memberikan sebuah efek yang cukup baik, karena di sini yang salah adalah bisa terjadinya sebuah gelombang, gempa bumi, tsunami yang cukup hebat, yang cukup besar. Karena di sini yang saya lihat di arah selatan ini lebih banyak mendapatkan sebuah guncangan yang sangat luar biasa sekali. Karena di sini untuk kutub selatan, untuk di arah selatan ini lebih banyak adalah sebuah tanda-tanda awal gitu ya. Memang sebenarnya sih sudah mulai terjadi di jalan di kota Bogor, Sukabumi ya. Tetapi untuk masuk di tahun baru nanti akan terjadinya sebuah luapan gunung meletus dan akan terjadi sebuah luapan yang lebih besar lagi. Terjadinya sebuah banjir dan merosotnya sebuah tanah sehingga Pulau Jawa akan semakin menipis dan akan terjadinya sebuah tenggelamnya sebuah pulau ataupun sebuah daratan. Karena di sini yang salah adalah sebuah permulaan di tahun 2023 dan nantinya akan memasuki sampai masuk di pertengahan tahun. Jadi di sini ini lebih banyak mendapatkan sebuah gelombang yang cukup besar, gelombang yang cukup memberikan sesuatu ketakutan yang cukup luar biasa sekali. Ya. Nah, jadi di sini apa yang harus saja kamu lakukan di sini? Untuk kamu di arah selatan, ya, yang bakal akan terjadi di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak berdoa, dan berdoa tiada henti. Dan kalau bisa, kalian harus bisa mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik, mendapatkan sebuah kebenaran dalam situasi apapun. Kamu harus bisa lebih banyak tahu apa yang harus mempersiapkan diri kamu secara terlebih dahulu. Kamu jangan melakukan sesuatu yang bertindak lebih konyol, ya. Karena kenapa? Karena di sini adalah kamu jangan terlalu banyak acuh tak acuh terhadap situasi kondisi keadaan alam. Karena di sini untuk arah selatan ini sangat mengguncang dan sangat membuat warga sekitar ataupun lingkungan sekitar yang di arah selatan itu sangat membuat orang sangat ketakutan dan histeris sekali dan tidak merasa aman dan nyaman untuk tinggal di sana. Ya, terus juga di sini untuk kartu Taos, kalau bisa di sini adalah sikap kepedulian. Jadi kamu harus bisa lebih banyak mengembangkan spiritual kamu. Jadi di arah selatan ini janganlah selalu melakukan sebuah hal maksiat ataupun sebuah hal yang berhubungan dengan gaya-gaya mistis untuk selalu melakukan sesuatu hal yang mencelakakan orang lain dan untuk selalu melakukan sesuatu yang tidak baik ataupun kurang adanya sebuah kedekatan diri kamu dengan Tuhan kamu, Tuhan Allah, Buddha dan para Hindu ataupun Tuhan Yesus ya. Karena di sini yang saya lihat semua situasi kondisi semua terjadi karena egonya, keras kepalanya dan kurang ajar ataupun tidak melestarikan lingkungan alam di arah selatan sehingga malah terjadi sesuatu yang cukup besar dan tidak memberikan sebuah efek yang cukup baik. Karena di sini untuk kamu arah selatan lebih banyak mendapatkan sebuah guncangan yang cukup besar, guncangan yang cukup luar biasa sehingga susah untuk melakukan ataupun bisa mengubah takdir ataupun apa yang sudah dinasibkan, yang sudah digaristangankan oleh Tuhan ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat di arah selatan bagaimana yang bakal akan terjadi. Di sini sebuah ramalan ya sudah diketahui sebelumnya. Sudah akan melakukan sesuatu hal yang cukup besar ya, tetapi manakala semuanya itu tidak akan bisa dihindari. Memang semuanya itu sudah melalui mungkin ada sesuatu yang mungkin berhubungan dengan apa yang akan terjadi di dalam negara Indonesia ya. Nah, jadi apapun yang akan terjadi di sini adalah sesuatu yang memang berhubungan dengan keadaan ya. Mungkin di sini ada berhubungan dengan keadaan situasi kondisi alam semesta yang sangat tidak memberikan sebuah efek yang cukup baik sehingga lebih banyak mendapatkan sebuah efek yang negatif. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat adalah
Sesuatu hal di sini adalah tidak ada sebuah niat, suku, penjiwaan, ya, seperti menyatukan hati dan perasaan, ya, menyatukan hati satu sama lain untuk saling menghargai, saling menghormati. Tidak ada sesuatu yang mungkin bisa memberikan sebuah saling membantu, saling menyayangi satu sama lain. Nah, sehingga di sini di arah selatan mendapatkan sebuah cekcok, terjadi konflik dan terjadi bentrok lingkungan alam semesta dengan penyatuan hati jiwamu dengan spiritual antara diri kamu dengan Tuhan kamu, sehingga alam semesta bertindak untuk selalu menyadarkan dengan goncangan yang cukup luar biasa sekali, ataupun mendapatkan sebuah penderitaan kepada manusia di bumi ini. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat, sesuatu hal memang sangat susah untuk bisa dihindarkan, mau tidak mau juga harus dihadapi, ya. Nah, jadi di sini adalah mengenai tentang sebuah arah selatan. Nah, kita akan melihat di sebelah kanan, kita akan melihat di sebelah arah timur, ya. Kita akan melihat arah timur itu seperti apa. Ini mengenai tentang yang namanya North Animals, ya. Nah, di sini kalau yang saya lihat ini mengenai tentang sebuah badai angin di arah timur, ya, yang mana di sini terjadinya suatu kekuatan dari alam semesta yang cukup besar sekali, sehingga memberikan sesuatu yang berhubungan dengan kesejukan ataupun kenyamanan. Tapi di salah satunya ini, untuk mendapatkan ini, unsur elemennya itu semua berhubungan dengan yang namanya angin, udara, ya. Nah, jadi apapun yang dihadapi di sini, ini lebih banyak mendapatkan sebuah kerusakan dengan angin tornado, angin badai, angin topan, dan segala sesuatu lebih banyak merusak dan membuat negara Indonesia di sebelah timur lebih banyak mendapatkan sebuah penyakit ataupun sesuatu wabah, ya, ataupun mendapatkan sebuah kutukan dari Tuhan. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat untuk sebelah arah timur ini lebih banyak mendapatkan sebuah arah yang cukup baik saja, ya. Jadi tidak mendapatkan sebuah bencana yang cukup besar, tetapi di sini yang perlu diwaspadai adalah angin yang cukup besar disertai dengan hujan, ya. Jadi tak kala ini bisa berhubungan dengan yang namanya hujan es, ya, yang berhubungan juga dengan namanya sesuatu hal yang mungkin tak terduga nanti bisa tiba-tiba datang. Ini kalau yang salah adalah didatangkan di bulan ketiga ataupun di bulan 4, ya. Ini kalau yang salah adalah negara Indonesia mendapatkan di bulan Cina, ya. Jadi kalau untuk nasional di bulan 4 ataupun bulan 5, ya. Nah, jadi di sini ini kalau yang saya lihat ini mengenai tentang sebuah animal. Yang namanya di sini adalah ini mengatakan tentang sebuah persahabatan. Jadi untuk kamu yang tinggal di arah timur lebih banyak menghormati dan menghargai satu sama lain, lebih banyak mendoakan, lebih banyak membantu, dan lebih banyak harus saling memberikan sebuah persekutuan, hubungan yang cukup baik satu sama lain. Jangan selalu melakukan sesuatu hal yang dilarang ataupun melakukan sesuatu yang cukup membuat hal yang baik menjadi hal yang buruk, sehingga mendapatkan sebuah kutukan dan wabah penyakit di mana-mana. Jadi di sini arah timur memang tidak terasa yang namanya sebuah guncangan, ya, tsunami ataupun bagaimana, tetapi ini harus cukup dikhawatirkan karena di arah timur itu akan mendapatkan sesuatu yang mungkin membuat orang itu tidak bisa mendapatkan sebuah kesehatan yang cukup optimal dan mungkin lebih banyak bekerja tetapi tidak mendapatkan sebuah kesehatan ataupun sebuah semangat yang cukup baik akibat oleh angin yang datang menyertai, ya, angin yang selalu membuat batuk, pilek, demam dan lain sebagainya berhubungan dengan yang namanya dilema oleh angin, ya. Nah, coba di sini kita akan melihat bagaimana di sini untuk kamu yang tinggal di arah timur, ya. Di sini ada Cathedral of Notre Dame, Maybe, ya.
Ini mengenai tentang sesuatu hal yang harus kamu lakukan adalah mempraktekkan spiritual kamu. Nah, seperti yang saya katakan tadi adalah kamu harus bisa lebih banyak menghormati, menghargai, dan lebih banyak mendoakan satu sama lain. Karena di sini yang salah adalah sesuatu hal harus dilakukan dengan berdasarkan cinta kasih sayang dan saling toleransi. Jadi untuk di negara timur, di negara Indonesia di arah timur harus bisa lebih banyak menghargai agama satu sama lain, harus bisa memberikan sebuah saling toleransi. Karena di negara timur itu jangan terlalu banyak memberikan sesuatu hal yang cukup dilarang ataupun dibenci oleh yang maha kuasa, ya. Dan itu juga di sini ini mengenai tentang my backyard, ya, mengenai tentang sesuatu hal yang mungkin yang harus kamu lakukan adalah mencari sebuah perlindungan, mencari sebuah sikap yang baik dalam menjaga situasi kondisi seperti apa yang harus kamu dapatkan. Jadi di sini ini yang saya lihat adalah toleransi, saling menghargai, saling mengharapkan sesuatu hal yang baik satu sama lain sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang tidak nyaman ataupun lebih banyak bergejolak, sehingga apapun yang dilakukan tidak memberikan sesuatu energi yang cukup positif, ya. Nah, jadi satu-satunya yang harus kamu lakukan adalah mempraktekkan spiritual dengan cara menyebarkan cinta dan kasih sayang, dan barulah kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik dan ataupun bisa memberikan sesuatu yang cukup positif, ya, sehingga di tahun 2023 mendapatkan sebuah kenyamanan dan kedamaian, keamanan yang bagaimana akan kamu sikapi. Nah, di sini ada the morning star, the universal my wife, ya. Nah, ada kartu di sini mengatakan tentang sebuah ketekunan, kelola kembali spiritual kalian. Jangan selalu mencari sesuatu hal yang merusak diri kalian dan tidak memberikan sebuah sikap efek yang cukup baik dan positif di tahun 2023. Janganlah selalu memusuhi satu sama lain, janganlah selalu menghukum diri kamu sendiri dengan cara egois, keras kepala, ataupun melakukan sebuah maksiat, melakukan sebuah hal-hal gaib mistis untuk mengerjai orang, dan selalu membenci satu sama lain dan tidak mau tahu, tidak ada sebuah rasa kasih sayang, sehingga lebih baik memusuhi dan mematikan dan menghancurkan, ya. Dan itu juga di sini kekuatan situasi kondisi alam semesta ini mengenai tentang sebuah peningkatan kesuburan adalah sesuatu hal yang mungkin berhubungan dengan manfaatnya sebuah suci, manfaatnya sebuah pekerjaan yang spiritual, pekerjaan yang cukup baik terhadap kehidupan sosial, ya. Nah, jadi untuk di arah timur tidak terjadi sesuatu pergolakan yang cukup besar, hanya saja ya kamu harus bisa lebih banyak melakukan sesuatu hal yang cukup baik, karena sesuatu yang memang tidak memberikan sebuah efek yang cukup baik, sehingga apa yang dilakukan tidak seperti goncangan yang luar biasa di arah selatan. Jadi arah timur masih baik-baik saja, hanya saja dilanda oleh angin, hujan, dan udara yang tidak bersahabat, sehingga terjadinya wabah penyakit dan terjadinya sebuah penyakit ataupun sebuah kesehatan yang tidak optimal, dan kurangnya ada sebuah semangat, ya. Nah, jadi kita udah membicarakan 3 arah, ya, utara, selatan, dan timur. Sekarang kita akan melihat yang terakhir untuk di arah barat, ya. Kita akan melihat dulu, ya, sebentar. Untuk yang di sebelah arah barat, ya, ini ada mengenai tentang dessert, ada mengenai tentang sebuah magic, ya. Nah, di sini kalau yang saya lihat ini mengenai tentang sebuah api, ya, gelembung udara, dan sesuatu yang berhubungan dengan yang namanya api, ya. Di sini untuk di sebelah barat akan terjadi letusan gunung berapi, api membara, kebakaran, dan disertai dengan angin, ya, yang bergelembung ke atas dan menyapu lebih hebatnya, lebih besar dari kawasan negara Indonesia di sebelah arah barat, ya. Karena di sini kalau yang saya lihat tidak ada sesuatu keajaiban yang bisa kalian dapatkan. Malah di sini adalah lebih banyak membunuh ataupun mematikan, lebih banyak menggagalkan segala sesuatu harapan, dan kurang adanya sebuah bentuk transformasi yang bisa didapatkan untuk kehidupan manusia. Ini lebih banyak berhubungan dengan yang namanya api dan udara.
Unsur elemennya lebih banyak terpaut dalam sebuah angin yang disertai dengan api. Karena yang saya lihat di sini adalah sesuatu hal ini sangat susah sekali untuk bisa dicapai. Nah, jadi untuk kamu yang berada di arah barat ataupun di sebelah arah barat, ini lebih banyak terpaut dalam sebuah curah hujan yang cukup besar, ya. Angin disertai dengan hujan, dan ini disertai dengan gempa bumi, gempa vulkanik, gempa letusan gunung berapi yang cukup besar. Tetapi tidak seberapa hebatnya dengan yang di sebelah arah selatan. Di sini sebelah arah barat ini lebih banyak mendapatkan sebuah curah hujan yang cukup besar, ya. Tapi dibandingkan dengan arah selatan, dengan arah barat lebih banyak terjadi sebuah banjir, longsor, dan terjadi sesuatu yang berhubungan dengan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Jadi sebentar hujan, sebentar panas, sebentar hujan lagi, sebentar panas. Jadi banjir, tanah longsor, dan akhirnya lama-lama terjadi sebuah bentuk tanah gersang akibat panasnya api yang meluap dan akhirnya banyak membunuh sayur-sayuran, tanaman untuk sembako, makanan pokok manusia, ya. Nah, jadi di sini untuk kamu orang yang tinggal di sebelah arah barat ataupun arah barat, ini lebih banyak mendapatkan sebuah wabah penyakit dari letusan gunung berapi. Ada angin topan, ada angin badai yang cukup bisa menyapu setiap rumah, menyapu setiap keadaan yang hanya bisa membuat gagal, ya, rusak, dan tidak memberikan sebuah efek yang cukup positif, sehingga lebih banyak menghancurkan, membuat segala sesuatunya tidak mendapatkan sebuah sikap sisi yang baik. Sikap energi yang bagaimana di sini adalah cukup lebih kuat, tapi tidak sehebat dengan yang di arah selatan, ya. Jadi untuk yang di sebelah barat ini disertai dengan api, angin, udara, hujan, dan yang saya lihat di sini dengan bentuk penerawan saya banyaknya terjadi banjir, bendungan, ya, bendungan bocor, ya, hancur, dan akhirnya terjadi banyak lepas landas sehingga air lebih banyak meninggi dan banyak banjir dan tidak ada sesuatu yang bisa dicapai sehingga air lebih banyak meninggi, siklus airnya juga tidak bisa banyak menampung sehingga menyapu daratan, ya. Dan terus juga banyak terjadi sebuah kekacauan dengan sebuah letusan gunung berapi, banyak yang hancur, banyak yang menjadi sebuah kebakaran dan tidak mendapatkan sebuah energi yang baik, ya. Jadi di sini untuk yang di sebelah barat tidak terlalu mendapatkan sebuah sikap yang tidak ataupun tidak selalu hancur ataupun lebih susah, ya, untuk mendapatkan energi positif, tapi hanya saja kebanyakan yang saya lihat untuk di sebelah arah barat, kebanyakan banyak yang kehilangan harta, kehilangan rumah, mobil, dan segala bentuk investasi apapun. Di sini yang saya lihat adalah bukan sebagai investasi, tetapi banyaknya terjadi pergolakan ekonomi sehingga banyak hilangnya harta, kekayaan, dan mungkin yang selama ini kamu sudah simpan sehingga tidak bisa kamu ambil kembali. Nah, di sini kita akan melihat dari sisi segi arah barat. Yang saya lihat di sini adalah sesuatu yang saya lihat di sini adalah lebih banyak untuk yang di arah barat, lebih banyak berantakan dan lebih banyak memang tidak ada sesuatu yang menginginkan hal ini terjadi. Tapi mau tidak mau itu semua sudah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa, gitu, ya. Nah, jadi di sini ini yang kau saya lihat adalah Swerbird, ya. Ini mengenai tentang sesuatu gelapnya dan sebuah terang, ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sebentar terang, sebentar gelap, sebentar hujan, sebentar panas. Jadi yang saya lihat adalah sesuatu yang terjadi dalam sebuah siklus alam dengan perubahan cuaca yang cukup ekstrim sehingga
Tidak ada sesuatu keajaiban yang bisa diterima, yang bisa didapatkan. Banyaknya sesuatu hal yang sangat susah sekali untuk digapai. Sehingga di arah barat lebih banyak kekurangan, lebih banyak terjadi kekacau balau, dan sehingga hampir sama dengan yang di arah selatan. Tetapi di arah barat lebih banyak terjadi sebuah hilangnya ataupun tidak ada sebuah harta yang tersisa yang bisa dibawa. Nah, di sini siklus keadaan kehidupan seperti apa? Di sini kondisi alam mengatakan bahwa tidak menghargai yang namanya alam semesta, tidak memelihara dengan sebuah tujuan yang baik, dan sehingga di sini tidak ada sebuah universal untuk saling mencintai dan saling mendukung sepenuhnya. Nah, jadi di sini alam semesta dibuat kacau balau, alam semesta dibuat maksiat, dibuat hal untuk belajar hal gaib yang mistis, untuk selalu mengerjai orang, untuk selalu melakukan sesuatu hal yang tidak baik sehingga merugikan orang lain, dan sehingga alam semesta marah, ya. Nah, itu juga di sini untuk kartu yang kedua, di sini mengenai tentang the holy child, ya. Tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan, dan sehingga kalian semua itu tidak ada sesuatu yang mendekatkan diri kalian, hati jiwa kalian kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga lebih banyak cenderung emosi, egois, dan keras kepala, dan tidak mendapatkan sebuah sikap yang baik. Sehingga di sini lebih banyak menghukum kalian dengan seperti ini, ya, disertai dengan angin, udara, ya, api, gunung meletus, kebakaran, ya. Nah, jadi disitulah untuk kamu arah barat, ya. Nah, setelah kita sudah mengetahui keempat arah penjuru, arah utara, arah selatan, arah barat, dan arah timur, dari kesemua empat arah ini yang lebih parahnya adalah arah selatan, ya. Nah, arah utara terjadi sebuah kebakaran, api membara dan gunung meletus, dan di sini juga goncangan tsunami, gempa bumi, banjir, longsor, dan sebuah gunung Merapi yang tak bisa dielakkan, ya, sehingga lebih banyak goncangannya lebih sangat luas, ya, sangat kuat dan sangat luar biasa. Dan sehingga di sini arah timur lebih banyak mendapatkan sebuah kecaman mengenai tentang sebuah angin yang tidak bersahabat, dan sehingga mendapatkan sebuah wabah penyakit. Dan untuk di sebelah arah barat ini selalu mendapatkan hancurnya dan hilangnya sebuah harta, ataupun tidak bisa membawa harta sedikit apapun, ataupun satu tersisa apapun yang bisa dicapai, sehingga kurang bisa menghargai dan lebih banyak menghancurkan apa yang selama ini sudah didapatkan, dan tidak menghargai sebuah alam semesta. Nah, sekarang kita akan melihat titik pusatnya seperti apa yang akan kita lihat. Titik pusat dari diri kita sendiri, ya. Kita akan melihat dulu. Di sini untuk kamu, ya, kita sendiri, kita semua, titik pusatnya di siklus kehidupan manusia di bumi di negara Indonesia dengan mengalami 4 penjuru langit, ya. Di sini kita akan melihat dulu, ya, ada the equator, ada heart, ya. Ini mengatakan tentang terjadinya sebuah unsur api, ya. Unsur elemen api ini mengenai tentang sebuah emosional, ya. Cahaya titik pusat di sini adalah mengenai tentang sebuah api membara, emosional yang cukup kuat sehingga tidak bisa menghargai dan menghormati siklus kehidupan, siklus keadaan alam semesta. Di sini semua berhubungan dengan yang namanya maraknya egois, keras kepala, dan maraknya sesuatu hal yang tidak bisa dipaksakan dalam sebuah energi yang baik, ya. Karena di sini kalau yang saya lihat untuk titik pusat yang di tengah ini semua berhubungan dengan api, berhubungan dengan maraknya yang tidak bisa menghargai dan menghormati satu sama lain, dan tidak bisa menyatukan hati jiwa antara diri kamu dengan Tuhan kamu, dan tidak ada sesuatu yang membawa dalam hal kebaikan, ya. Jadi di sini adalah membuat sebuah keseimbangan. Di sini adalah sesuatu yang sebenarnya cukup berat sekali, karena di dalam kehidupan tidak ada sebuah keseimbangan setara yang bisa didapatkan. Karena dalam keseharian yang saya lihat ada kartu heart, ini mengenai tentang yang namanya sebuah jiwa. Jadi titik pusat ini lebih banyak percikan api yang lebih banyak memerangi sebuah peperangan,
yang suka memerangi hati jiwa satu sama lain sehingga tidak membawa dalam sebuah sikap yang positif. Memerangi dalam sebuah hal yang mungkin di sini adalah sebuah kokohnya sebuah hubungan, menciptakan sebuah kehidupan yang damai dan indah, dan sehingga tidak ada sebuah pemeliharaan jiwa kamu lebih saat ini kurang adanya sebuah fokus yang cukup baik. Sehingga apa yang kamu lakukan di sini adalah lebih banyak waspada dan tidak mau tahu apa yang dinamakan sebuah kehidupan yang cukup baik. Sehingga dalam sebuah kedamaian pun, dalam sebuah hubungan kokoh pun tidak dihiraukan, sehingga lebih banyak egois dan keras kepala. Nah, di sini apa yang sebaiknya harus dilakukan setiap manusia? Di sini di negara Indonesia di tahun 2023 ada kata ulurun, ya, ada juga fairy circle, ya. Di sini kita akan melihat bagaimana yang harus dicapai, bagaimana yang harus dilakukan. Jadi, kamu harus bisa membawa sesuatu hal secara fisik dalam sebuah hal yang cukup baik, hal yang cukup positif. Jadi sehingga apa yang harus dirasakan tidak memberikan sebuah efek yang cukup membawa dalam hal yang baik. Terus yang kedua, di sini yang salah adalah kamu tidak lebih banyak percaya pada sebuah keajaiban dan keberkahan dan tidak mau banyak bersabar dan menunggu sesuatu hal yang baik dari Sang Ilahi. Sehingga kurangnya sebuah keterbukaan terhadap diri kamu dan tidak ada sebuah berharganya diri kamu, sehingga kamu lebih banyak mencelakakan, merugikan dan merusak diri kamu dengan hal maksiat, hal-hal gaib mistis, ataupun sesuatu yang lebih banyak menjauhkan dirimu pada Tuhan. Ya, nah jadi itulah yang saya lihat, sehingga kamu susah adanya energi yang bisa didapatkan, sehingga titik pusat itu semua bergantung dari jauh dekatnya antara diri kamu, hubungannya bagaimana yang akan kamu sikapi. Karena segala sesuatunya itu semua berhubungan dengan yang namanya apa yang harus kamu capai dan harus kamu sikapi, harus kamu sampaikan, sehingga kehidupan kamu bisa mendapatkan sebuah sikap yang baik. Ini ada Mother of the Sea, the Ember Sun. Nah, pesannya alam semesta, siklus kehidupannya seperti apa? Tuhan. Dekatkanlah dirimu pada Tuhan. Terus yang kedua, rasa kecewa, rasa kekuatan yang cukup besar yang kamu hinggapi di tahun 2023 sangatlah besar. Sehingga kalian lebih banyak kata menyerah dan lebih sedih dalam menghadapi kehidupan kalian. Sehingga kalian tidak ada sebuah maha yang cukup baik antara dirimu dengan Tuhan kamu. Jadi kamu tidak melakukan sesuatu hal yang positif di dalam hidup kamu sepanjang tahun. Sehingga lebih banyak mendapatkan sebuah rasa duka yang cukup bertubi-tubi, sehingga di tahun 2023 mau tidak mau mendapatkan sebuah bentuk pelajaran dari Sang Ilahi, ya. Nah, jadi itulah yang saya lihat dari sisi segi yang kamu dapatkan, yang diharapkan, ya, dengan sisi energi titik pusat, ya. Jadi inilah bukan hanya kamu tetapi untuk kita semua. Di negara Indonesia ini janganlah terlalu terpaut dalam sebuah keegoisan dan rasa keras kepala yang cukup besar, karena segala sesuatunya itu pasti akan mendapat sebuah rasa timbal balik yang cukup besar juga. Jadi semuanya itu pasti akan mendapat sebuah efek yang cukup menjanjikan. Ketika kamu bisa melakukan hal yang baik, pasti akan mendapatkan hal yang baik. Jika kamu selalu melakukan hal yang tidak baik, maka disinilah akan mendapat sebuah pembelajaran, pengalaman, dan menyusahkan dan menyakitkan dari keadaan, situasi, kondisi alam semesta, ya. Nah, jadi itulah yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya lihat mengenai 4 arah unsur elemen, ya. Jadi kita bisa melihat sesuatu hal yang terjadi, sesuatu hal yang bisa didapatkan dengan melakukan sesuatu hal yang positif. Jadi di tahun 2023 banyak-banyak berdoa, dan segala cobaan dan segala bencana dan musibah bisa dikurangi dan bisa dihilangkan satu persatu. Ya, jadi itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya lihat, ya. Itulah, mungkin kita mendoakan yang lebih baik, dan yang tidak baik mudah-mudahan dikabulkan oleh Tuhan, mudah-mudahan dihilangkan dan bisa keadaan lebih membaik lagi dari sebelumnya, ya. Oke teman-teman, di sini keadaan siklus kehidupan di tahun 2023 itulah 4 arah penjuru mata angin dengan segala situasi kondisi yang akan bakal terjadi, ya. Jadi nantikan saja akan
mendapatkan situasi kondisi yang bagaimana nanti akan saya bacakan lagi dengan bidang-bidang aspek tertentu. Misalnya bidang ekonomi, kesehatan, cuaca ekstrim, sembako, kebutuhan, dan perusahaan ataupun mungkin saham investasi yang biasanya manusia kehidupan yang lakukan ya. Jadi kita akan melihat dulu keadaannya bagaimana untuk 1 tahun ke depan di tahun 2023 ya. Oke, nantikan saja video selanjutnya. Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.